Harga minyak dunia bergerak mendatar di Senin pagi waktu Asia, seiring investor menimbang dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia yang berpotensi mengganggu ekspor minyak mentah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 1,37% di level 7.854,06 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak dunia stabil di awal pekan seiring investor menimbang dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia. Harga batubara makin terpuruk di Jumat pekan lalu dibayangi pelemahan permintaan global, sementara harga emas masih bergerak di level atas meskipun saat ini berada dalam fase konsolidasi. Harga minyak dunia bergerak mendatar di Senin pagi waktu Asia, seiring investor menimbang dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia yang berpotensi mengganggu ekspor minyak mentah. Mengutip Reuters, kontak berjangka Brent naik tipis 3 sen di 67,02 dolar Amerika per barrel. Sementara itu minyak WTI Amerika Serikat untuk pengiriman menguat 8 sen ke 62,77 dolar Amerika per barrel. Sepekan terakhir kedua acuan minyak tersebut sudah naik lebih dari 1% setelah Ukraina meningkatkan serangan ke infrastruktur energi Rusia. Harga batubara makin terpuruk di Jumat pekan lalu waktu setempat sentuh level terendah dalam lebih dari 3 bulan. Penurunan tersebut karena kekhawatiran potensi pelemahan permintaan batubara dari India. Harga batubara Newcastle untuk September 2025 turun 0,2 dolar Amerika di 100,7 dolar Amerika per ton. Dalam sepekan harga batubara mengalami penurunan sebesar 4,63%, dalam sebulan terakhir melemah 8,19%, dan secara year to date harga batubara turun 19,02%. Harga emas masih bertahan di level tinggi meskipun saat ini berada di area fase konsolidasi. Di Senin pagi waktu Asia, harga emas dunia di pasar spot melandai 0,09% di 3.639,45 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya di Jumat pekan lalu harga emas dunia naik 0,24% di level 3.642,63 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas naik di Jumat bertahan tempat di bawah rekor tertinggi, didorong pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang mendingin meskipun data inflasi sedikit lebih kuat. Emas telah menguat hampir 40% year to date didorong pembelian bank sentral dan permintaan safe haven dari berbagai sumber IDX channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana pergerakan minyak WTI menguat di 0,72% di level 63,14 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,29% di level 15.402 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,26% di level 3.676 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,20% di level 4.413 ringgit Malaysia per tonnya. Ke topik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih terkoreksi tipis dalam sepekan terakhir di tengah asing masih gencar melakukan aksi jual. Koreksi indeks harga saham gabungan tertahan ditopang penguatan saham Bank BUMN di tengah sentimen pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang akan menarik 12 triliun rupiah dari Bank Indonesia untuk disalurkan ke perbankan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 1,37% di level 7.854,06 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Dalam sepekan IHSG masih terkoreksi tipis di 0,17%. Di tengah laju indeks harga saham gabungan yang melambat, sejumlah saham berkapitalisasi besar menopang laju indeks sepanjang periode 8 hingga 12 Agustus 2025. Melemahnya IHSG juga sejalan dengan investor asing yang mencatatkan net sell sepekan terakhir 8,07 triliun rupiah. Dikutip dari data RTI, saham BBRI menjadi penopang terbesar laju IHSG di pekan lalu, menguat 4,5% selama sepekan dan memberikan kontribusi 29,66 indeks point bagi laju IHSG. Penguatan kinerja BBRI berbarengan dengan BBNI yang menguat 3,43% dalam sepekan, yang turut menopang laju IHSG 5,34 indeks point. Saham ASII menguat 3,18% dalam sepekan dan dorong IHSG dengan kontribusi 7,76 poin. Namun sebaliknya sejumlah saham yang justru menahan laju penguatan IHSG di pekan lalu, diantaranya saham DCII terkoreksi 6,62% menahan laju IHSG hingga 23,19 poin. Saham DSSA melemah 3,63% dan tahan laju indeks hingga 14,76 poin.
Saham BMRI melemah 3,4% dalam sepekan dan BBCA melemah 0,92% dalam sepekan. Tahan laju IHSG masing-masing 14,00 poin dan 5,35 poin. Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Navan Aji Gusta menilai, lonjakan harga saham bank BUMN tak lepas dari sentimen positif pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menyatakan akan menarik 200 triliun dari Bank Indonesia untuk disalurkan ke perbankan, sehingga menarik bagi investor retail untuk mempertimbangkan masuk ke saham bank BUMN. Berbagai sumber, IDEX Channel. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT United Tractor Tbk atau UNTR mengumumkan akan mengakuisisi saham dalam dua entitas pertambangan emas melalui anak usaha. Transaksi ini dilakukan di 12 September 2025 dengan nilai perusahaan mencapai 540 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,85 triliun rupiah. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dalam transaksi ini, PT Danusa Tambang Nusantara atau DTN, anak usaha PT United Tractors Tbk atau UNTR, menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dengan PT G Resources Nusantara Tbk atau PSAB. Perjanjian tersebut mencakup pembelian 99,99996% saham PT Arafura Surya Alam yang bergerak di bidang pertambangan emas. Selain itu, PT Energi Prima Nusantara atau EPN, anak usaha UNTR lainnya, juga menandatangani perjanjian serupa dengan Jimmy Budiarto. PT Energia Prima Nusantara berencana membeli 0,00004% saham PT Arafura Surya Alam, serta 0,2% saham PT Mulia Bumi Persada yang dimiliki Jimmy Budiarto, di mana MBP merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki bersama Asa dan Jimmy Budiarto. Nilai perusahaan sebesar 540 juta dolar Amerika Serikat mencakup pembelian saham. Nilai hutang memegang saham dari JRN kepada ASA serta akan disesuaikan dengan kondisi neraca ASA pada saat penyelesaian transaksi. Proses penyelesaian ditargetkan paling lambat di 23 Desember 2025 atau waktu lain sesuai kesepakatan para pihak. Manajemen menegaskan tujuan rencana transaksi ini adalah untuk perluasan bisnis perseroan di bidang mineral. Tambahan informasi, UNTR telah memiliki strategi lindung nilai hedging untuk menjaga stabilitas harga jual emas dari lini bisnis pertambangan yang dimiliki. Dengan strategi ini, perseroan berharap dapat meminimalisir risiko fluktuasi harga komoditas di pasar global. Berbagai sumber IDEX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa menit jelang penutupan saham UNTR bergerak flat setelah di sesi pertama pada pagi tadi sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan usai melemah di perdagangan Jumat pekan lalu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham UNTR di sepanjang perdagangan hari ini dan update di beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan akhir pekan lalu di 12 September di 26.475. Pembukaan pada pagi tadi menguat di 26.700, bahkan beberapa menit pasca pembukaan di 945 posisi saham UNTR mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga ke 27.075. Dan ini merupakan level intraday tertinggi hari ini. Namun di 10:05 penutupan dan pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas di 26.750 dan saat ini